Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Omah ya. Pada hari ini Omah sedang berada di makam daerah Depok ya. Semoga kita dapat memetik iktibar ya yang ada di tempat ini. Mayat-mayat yang sudah menjadi tulang belulang, dan konon cerita yang harus para sahabat ketahui, cerita di sini sangat menggetarkan jiwa, bahwa di dalam makam ini ada pintu goib. Pintu goib ya. Pintu goib sehingga dapat menghilangkan seseorang sampai 2 hari baru ketemu oleh keluarganya. Pada saat itu seorang pemuda dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih karena sedang putus cinta. Dia ini ceritanya ingin ziarah kepada keluarganya di sini. Allah. Pada saat itu dia berjalan sampai ke tempat ini, ya, ingin berjalan ke sana. Tiba-tiba sampai di sini, anak pemuda tersebut hilang. Dikatakan hilang karena 2 hari tidak ketemu dan tidak pulang, dicari, katanya motornya ada di sana, tapi orangnya tidak ada. Dicari berarti kalau motornya di sini, orangnya pasti ada di sini, dicari tidak ketemu. Bahkan sampai menelpon tim lorong misteri pada saat itu. Kebetulan karena kita pada saat itu sedang ada di Makassar, ya, kita tidak bisa membantu, ya, karena pada saat itu sedang ada di Makassar. Jadi kita ini tidak bisa membantu, hanya kita memberikan satu jalan bahwa ini kita harus baca ini. Yang akhirnya 2 hari kemudian baru diketemui pemuda tersebut sedang duduk. Yang sekarang saya berdiri ini pintu goibnya. Bila seseorang sedang dalam keadaan pusing, ya, dalam keadaan kalut, dalam keadaan kosong terutama, masuk ke sini, maka hilang. Pada saat dicari berkeliling-keliling, keluarganya berkeliling-keliling, manggil. Nama anak tersebut tidak keluar, tidak ketemu, sampai orang tuanya menangis. Ya, ibunya menangis. Padahal anaknya itu hanya di situ berdiri, tapi tidak terlihat. Lalu setelah menelpon, saya bilang dengan cara membaca sholawat dan pukul atau tabuh. Ya, tabuh apa? Tampah dan penggorengan, dipukul, bacakan sholawat. Hayo terus. 2 hari kemudian baru ketemu, sedang berdiri aja di situ. Pada saat ditemukan, wajahnya kalau dalam keadaan ya kosong lah. Lalu dibawa pulang oleh keluarganya. Pada saat dibawa pulang, ya, pada saat sudah dibawa pulang baru ditanya oleh keluarganya, kenapa kok tak sampai 2 hari gak pulang? Apa kata anaknya? Kata pemuda tersebut, saya ini ngelihat saudara-saudara, bapak-bapak sedang berjalan. Saya udah pegang-pegang, saya udah panggil-panggil, tapi tidak terdengar. Saya sampai capek, saya haus, saya capek, teriak-teriak minta tolong, nggak kedengaran. Seperti itu. Baru keluarganya bilang, oh ternyata anak tersebut
masuk ke dalam dunia gaib. Masuk ke dalam dunia gaib. Sampai sekarang kita belum tahu kabarnya, dan memang kita juga tidak bertanya, tidak ingin tahu juga gitu. Hanya itu. Pada saat di depan saya bertanya, hati-hati Bu, masuk ke sini hati-hati ya. Insya Allah kita ini selalu berhati-hati. Insya Allah pasrah ke Allah dengan niat Bismillah. Seperti itu. Ya, di sini banyak sekali makam yang udah penuh. Ya, di sini dan di sini juga. Jadi ternyata pintu gaibnya itu di bagian pertama, di sana. Pintu gaibnya di sana. Sahabat musafir, hidup manusia itu hanya berjalan. Waktu berjalan, manusia pun berjalan. Berjalan apa? Berjalan kehidupannya. Berjalan apa? Berjalan detak jantungnya. Berjalan terus menyusuri kehidupan yang akan kita akhiri dengan pulang ke hadirat Allah. Para sahabat, kita harus memahami, atau kita harus bisa pandai memetik hikmah apa yang sudah kita jalani setiap harinya, ya, setiap saatnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita bagaimana kita belajar, harus dapat memetik semua itu, sehingga kita menjadi orang yang pandai di dalam menyikapi segala kehidupan, menjalani kehidupan yang kita akan menemui kekekalan abadi. Apa yang sudah kita tidak bisa lagi menghirup udara, yang sudah kita tidak bernafas, yang sudah kita tidak bisa menjalankan aktivitas di atas muka bumi ini, yang sudah kita tidak mampu lagi berkata, yang sudah kita tidak mampu lagi untuk menjerit, meminta pertolongan kepada sesama manusia. Maka dari itu, wahai sahabat, belajar gunakan waktu dengan baik, memberikan kehidupan yang baik kepada sesama, memberikan kebaikan kepada sesama. Kalau kita memiliki kehidupan yang sangat pelik, andai saja kalau kita bisa memetik segala kehidupan seperti pemuda tersebut, dalam keadaan putus cinta sampai kalut, coba kita belajar jangan sampai kita kosong dalam jiwanya. Belajar jangan sampai setan itu mengelabui kita, jangan sampai setan itu menempati diri kita. Karena kalau sedang kosong, maka manusia tersebut dikuasai oleh setan. Wahai para musafir, belajarlah menjadi manusia yang jangan sampai menjadi manusia yang tersesat. Karena setan sudah berjanji kepada Allah akan selalu menggoda kita sebagai manusia. Kita itu sudah jadi target setan. Saya ulangi, bahwa kita sebagai manusia sebenarnya sudah menjadi target setan untuk menjadi temannya, untuk menempati neraka. Wahai para musafir, jangan pernah tersesat dan tetap saksikan Omah Sang Musafir. Sampai jumpa.